guru. Semua guru yang berhak mendapatkan tunjangan profesi ketika menggunakan kurikulum 2013 akan tetap mendapatkan hak tersebut. Jumpa lagi dengan saya Ais Ngadi, jangan lupa di like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jumpa lagi dengan saya. Nah, kali ini saya akan membahas tentang penyiapan guru dan tenaga kependidikan dalam penerapan kurikulum prototipe atau kurikulum baru. Jadi bukan kurikulum baru, tapi penyesuaian kurikulum. Nah, jadi adapun strateginya yang pertama, fokus kepada pelatihan sumber daya manusia, yaitu meningkatkan kapasitas guru dan tenaga kependidikan dalam menerapkan kurikulum prototipe. Yang kedua, mempercepat peningkatan kapasitas guru dan tenaga kependidikan secara masif agar siap menerapkan kurikulum prototipe. Mengembangkan komunitas belajar dapat terdiri dari guru, kepala sekolah, pengawas sekolah, dari sekolah penggerak atau guru penggerak. Komunitas belajar ini memfasilitasi berbagai praktik baik penerapan kurikulum prototipe. Yang ketiga, adopsi kurikulum dapat dilakukan secara bertahap atau learning. Jadi Bapak Ibu, untuk kurikulum prototipe ini sudah ada sekolah yang menerapkan, yaitu sekolah-sekolah yang sudah menjadi sekolah penggerak. Nah, untuk ke depan, satuan pendidikan akan diminta untuk memilih menggunakan kurikulum apa, entah kurikulum ke-13, KTSP, ataupun kurikulum prototipe. Makanya mulai 2022, kapasitas guru dan tenaga kependidikan itu akan diikutkan pelatihan secara bertahap. Nah, dukungan GTK untuk penerapan kurikulum prototipe. Yang pertama itu sekolah penggerak, SMAPK. Yang pertama, melakukan pelatihan asinkron kurikulum prototipe. Yang kedua, melakukan pelatihan sinkron kurikulum prototipe. Yang ketiga, melakukan pendampingan penerapan kurikulum prototipe. Kemudian untuk non-sekolah penggerak, yang pertama, microlearning, melakukan pelatihan asinkron kurikulum prototipe berupa modul-modul belajar mandiri yang tersedia secara daring yang dapat diakses oleh semua sekolah untuk kemudahan adopsi kurikulum merdeka. Yang kedua, berbagai bentuk sumber belajar. Bisa dalam bentuk e-book, video, podcast, dan lain-lain yang bisa diakses daring dan didistribusikan melalui media penyiapan. Yang ketiga, narasumber kurikulum prototipe. Misalnya, pengimbasan dari sekolah penggerak dan guru-guru dari sekolah-sekolah dalam PSP melakukan sharing kepada sekolah dan guru-guru sekolah non-PSP. Bentuk pengimbasan bisa dilakukan secara webinar, secara luring, dengan kemitraan dan pemerintah daerah atau bentuk kemitraan lainnya. Jadi, ke depan di 2022 akan banyak kegiatan untuk peningkatan kapasitas guru. Yang keempat, pengembangan komunitas belajar. Lulusan guru penggerak membentuk komunitas belajar untuk saling berbagi praktik baik dalam adopsi kurikulum baru, baik di dalam sekolahnya maupun di komunitasnya. Mengembangkan komunitas belajar melalui pelibatan pengawas sekolah. Nah, untuk guru penggerak saat ini di angkatan 5, meskipun sampai dengan hari ini belum ada pengumuman kelulusan untuk angkatan 5. Nah, adopsi kurikulum dapat dilakukan secara bertahap. Jadi yang pertama, pelatihan di tahun pertama, penerapan di tahun kedua. Jadi Bapak Ibu yang kemarin sudah bertanya-tanya masalah penerapan kurikulum prototipe ini. Jadi kurikulum prototipe ini akan diterapkan secara berangsur-angsur. Jadi di 2022 untuk sekolah non penggerak itu diadakan pelatihan untuk tahun pertama dan penerapan di tahun berikutnya. Yang kedua, pelatihan dan atau penerapan di tahun pertama dengan kompleksitas sederhana dasar. Yang ketiga, pelatihan atau penerapan di tahun pertama dengan kompleksitas sedang. Kemudian, adopsi kurikulum dapat dilakukan secara bertahap.
Kompetensi kompleksitas sederhana, yaitu mengikuti contoh yang telah disediakan atau dilatihkan. Yang kedua, melakukan modifikasi mengacu contoh yang disediakan dan atau dilatihkan. Yang ketiga, melakukan pengembangan sesuai konteks satuan pendidikan dengan melibatkan warga sekolah dan masyarakat secara terbatas. Yang keempat, melakukan pengembangan sesuai konteks satuan pendidikan dengan melibatkan warga sekolah secara luas. Kemudian implikasi jam mengajar. Nah, ini yang paling penting, yang banyak beredar di guru-guru. Implikasi jam mengajar guru dan linearitas mata pelajaran. Yang pertama, prinsip utama itu guru yang telah menerima tunjangan profesi akan tetap menerima tunjangan. Jadi kemarin ada yang Bapak Ibu guru di sekolah saya itu yang sudah khawatir nantinya tidak akan menerima tunjangan. Padahal di dalam penerapan kurikulum prototipe ini, guru yang telah menerima tunjangan profesi akan tetap menerima tunjangan jika ada implikasi pengurangan jam mengajar sebagai implikasi penerapan kurikulum prototipe. Jadi, kalaupun Bapak Ibu akan menerapkan kurikulum prototipe, jumlah jam mengajar Bapak Ibu tetap akan valid di Info GTK. Yang kedua, peraturan terkait poin 1 telah disiapkan dalam bentuk Kemdikbud dan berlaku untuk sekolah yang mengikuti persiapan sekolah penggerak. Selanjutnya, untuk sekolah yang menerapkan kurikulum prototipe secara mandiri akan dibuatkan regulasi sehingga hak-hak yang telah diterima guru sebelumnya tidak berkurang sesuai dengan prinsip pada poin 1. Jadi jika Bapak Ibu kepala sekolah sudah siap, maka dipersilahkan. Selanjutnya, riset menunjukkan bahwa pandemi menimbulkan kehilangan pembelajaran learning loss, literasi dan numerasi yang signifikan. Nah, literasi 129 min 52, 6 bulan, turun di 77, kemudian numerasi 78 sebelumnya, kemudian di 5 bulan terakhir, indikasi learning loss, serta sesudah 34. Jadi sebelum pandemi kemajuan belajar selama 1 tahun kelas 1 SD adalah sebesar 129 poin untuk literasi dan 78 poin untuk numerasi. Setelah pandemi kemajuan belajar selama kelas 1 berkurang secara signifikan. Untuk literasi learning loss ini setara dengan 6 bulan belajar. Untuk numerasi setara dengan 5 bulan belajar. Sebagian dari mitigasi learning loss, sekolah diberi opsi untuk menggunakan kurikulum yang sederhana agar dapat berfokus pada penguatan karakter dan kompetensi mendasar. Satuan pendidikan diberi 3 pilihan kurikulum oleh Kemendikbud. Yang pertama, kurikulum 2013 secara penuh, kurikulum darurat yang sederhana, yang disederhanakan oleh Kemendikbud, dan kurikulum mandiri atau penyederhanaan kurikulum secara mandiri. Siswa pengguna kurikulum darurat mendapat capaian belajar yang lebih baik daripada pengguna kurikulum 2013 secara penuh terlepas dari latar belakang sosioekonominya. Nah, ini salah satu alasan kenapa kurikulum prototipe itu akan dilaksanakan. Numerasi, jadi kita lanjut ini. Nah, pada kurikulum prototipe di PAUD SD SMP, jadi di PAUD itu, di kurikulum prototipe, kegiatan bermain sebagai proses belajar yang paling utama. Penguatan literasi dini dan penanaman karakter melalui kegiatan bermain belajar berbasis buku bacaan anak. Fase fondasi untuk meningkatkan kesiapan bersekolah. Pembelajaran berbasis proyek untuk penguatan profil. Belajar Pancasila dilakukan melalui kegiatan perayaan hari besar dan perayaan tradisional lokal. Untuk SD, penguatan kompetensi yang mendasar dan pemahaman holistik untuk memahami lingkungan sekitar. Nah, yang menarik, mata pelajaran IPA dan IPS itu digabungkan sebagai mata pelajaran ilmu pengetahuan dan sosial. Nah, ini nantinya jadi untuk SD, mata pelajaran IPA dan IPS itu digabungkan menjadi mata pelajaran ilmu pengetahuan dan sosial atau
IPAS. Untuk integrasi computational thinking dalam mata pelajaran bahasa Indonesia, matematika, dan IPAS. Nah, ada bahasa, kalau sekarang ini di kurikulum 2013 bahasa Inggris tidak ada di SD, maka di kurikulum prototype ini bahasa Inggris sebagai mata pelajaran pilihan untuk SD. Kemudian pembelajaran berbasis proyek untuk penguatan profil pelajar Pancasila dilakukan minimal 2 kali dalam 1 tahun ajaran, yaitu dalam kegiatan-kegiatan hari besar. Yang kemudian, SMP, penyesuaian dengan perkembangan teknologi digital, mata pelajaran informatika menjadi mata pelajaran wajib. Panduan untuk guru informatika disiapkan untuk membantu guru-guru pemula sehingga guru mata pelajaran tidak harus berlatar belakang pendidikan informatika. Pembelajaran berbasis proyek untuk penguatan profil belajar Pancasila dilakukan minimal 3 kali dalam 1 tahun ajaran. Nah, untuk SMA, itu lebih fleksibel untuk disesuaikan dengan minat siswa karena pilihan pada level mata pelajaran bukan program peminatan atau program jurusan. Di kelas 10, pelajar menyiapkan diri untuk menentukan pilihan mata pelajaran di kelas 11. Mata pelajaran yang dipelajari serupa dengan di SMP. Jadi, di kelas 10 itu mata pelajaran yang dipelajari, jadi di kelas 10 mata pelajaran yang dipelajari itu adalah mata pelajaran serupa dengan di SMP. Di kelas 11 dan 12, pelajar mengikuti mata pelajaran dari kelompok mapel wajib dan mapel pilihan. Mata pelajaran dari kelompok MIPA, IPS, bahasa dan keterampilan vokasi sesuai minat, bakat, dan aspirasinya. Jadi kalau sekarang kan di MIPA ada mapel untuk IPS, di IPS ada mapel untuk IPA. Kemudian, pembelajaran berbasis proyek untuk penguatan profil pelajar Pancasila dilakukan minimal 3 kali dalam 1 tahun ajaran, dan pelajar menulis esai ilmiah sebagai syarat kelulusan. Jadi syarat kelulusan di kurikulum prototype untuk SMA yaitu esai ilmiah. Kemudian untuk SMK, dunia kerja dapat terlibat dalam pengembangan pembelajaran. Struktur lebih sederhana dengan 2 kelompok mata pelajaran yaitu umum dan kejuruan. Presentasi kelompok kejuruan meningkat dari 60% ke 70%. Kemudian, penerapan pembelajaran berbasis proyek dengan mengintegrasikan mata pelajaran terkait. Praktek kerja lapangan menjadi mata pelajaran wajib minimal 6 bulan. Jadi 6 bulan ya. Pelajar dapat memilih mata pelajaran di luar program keahliannya. Jadi pelajar bisa memilih mata pelajaran di luar program keahliannya. Jadi lebih fleksibel untuk kurikulum prototype. Alokasi waktu khusus proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan budaya kerja untuk peningkatan soft skill, karakter, dan dunia kerja. Nah, untuk SLB, capaian pembelajaran pendidikan khusus dibuat hanya untuk yang memiliki hambatan intelektual. Untuk pelajaran di SLB, jadi untuk pelajar di SLB yang tidak memiliki hambatan intelektual, capaian pembelajaran yang sama dengan sekolah reguler yang sederajat dengan menerapkan prinsip modifikasi kurikulum. Sama dengan pelajar di sekolah reguler, pelajar di SLB juga menerapkan pembelajaran berbasis proyek untuk menguatkan pelajar Pancasila dengan mengusung tema yang sama dengan sekolah reguler, dengan kedalaman materi dan aktivitas sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan pelajar di SLB. Penerapan kurikulum prototype didukung melalui penyediaan buku teks serta pelatihan dan pendampingan bagi guru, kepala sekolah, dan dinas pendidikan. Yang pertama, buku teks pembelajaran dan perangkat ajar pendukung, yaitu buku teks, modul, dan perangkat ajar lain disediakan secara digital melalui platform digital untuk guru. Sekolah dapat melakukan pengadaan buku teks secara mandiri dengan BOS reguler, didukung Pemda dan yayasan. Buku cetak disediakan melalui SIPLA dengan dana BOS atau cetak
mandiri. Yang kedua, pelatihan dan pendampingan guru dan kepala sekolah dan Pemda. Pelatihan mandiri bagi guru dan kepala sekolah melalui micro-learning dan platform digital. Pendampingan guru dan kepala sekolah oleh sekolah penggerak angkatan pertama dan pendampingan bagi Pemda. Yang ketiga, jam mengajar dan tunjangan profesi. Perubahan struktur mata pelajaran tidak merugikan guru. Jadi sekali lagi, perubahan struktur mata pelajaran tidak merugikan guru. Semua guru yang berhak mendapatkan tunjangan profesi ketika menggunakan kurikulum 2013 akan tetap mendapatkan hak tersebut. Jadi terima kasih. Itulah sedikit pemaparan tentang kurikulum prototipe. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu guru yang mendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.